Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Kau masih memberi kami kesempatan menikmati hari yang baru. Tuhan, pagi hari ini kami datang ingin lebih lagi belajar kebenaran-Mu. Kami mau menyiapkan hati pikiran kami agar setiap firman yang kami boleh dengar menguatkan bagi kami dan menuntun kami kehidupan yang benar. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menolong jangan tanggung-tanggung. Diambil dari Kejadian 24 ayat 16-22. Beginilah firman Tuhan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia hendaknya kita saling tolong-menolong, karena itulah kehendak Allah terhadap semua manusia. Seringkali kita menolong orang berpikir terlalu lama dan panjang, yang akhirnya kita tidak jadi menolong. Contoh sederhana saat kita mau menolong memberi bantuan bencana alam di daerah. Kadang kita berpikir apakah sumbangan kita akan sampai ke tujuan. Apakah sumbangan yang ada nanti tidak dikorupsi oleh lembaga tersebut? Dan lain-lain. Banyak ketakutan dan pertimbangan yang kita alami. Padahal kita gak perlu mikir juga terlalu panjang. Jika hati kita tergerak, ya kita lakukan saja. Kita memberi. Masalah sampai atau tidak, dikorupsi atau tidak, itu di luar kuasa kita. Yang terpenting kita sudah melakukan bagian yang Tuhan suruh kita lakukan. Saya belajar dari istri saya. Dia adalah orang yang sangat tidak tanggung-tanggung menolong orang. Dia sering memberi bantuan, bahkan waktunya, perhatiannya, tanpa menghitung-hitung apa yang telah diberikannya. Walau sudah sedemikian, kadang-kadang orang yang ditolong masih saja kurang bersyukur. Tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk tetap membantu dan juga mendoakannya. Saya sering melihat ada saja mujizat Tuhan yang diberikan kepada istri saya, sepertinya sebagai upah apa yang dilakukannya. Tuhan selalu tidak mau berhutang untuk segala kebaikan yang kita tabur terhadap sesama kita. Jangan pernah takut rugi untuk menolong orang. Justru kita bersyukur karena kita bisa dipakai jadi saluran berkat buat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ribka adalah gadis yang cantik dan juga baik sekali hatinya. Terlihat dari ia mau memberi minum seorang asing dari buyung airnya. Tidak berhenti di situ saja, ia juga memberi minum unta orang tersebut. Tampaknya tidak terlalu istimewa ya, tetapi marilah kita berhitung. Untuk memuaskan seekor unta yang haus diperlukan sekitar 5 buyung air, karena satu buyung sekitar 40 liter, sedangkan unta sekali minum bisa 200 liter. Nah, unta orang itu pastinya bukan hanya seekor, karena biasanya dalam perjalanan jauh membawa beberapa ekor unta beriring-iringan. Nah, kita bisa membayangkan berapa kali gadis itu harus bolak-balik menimba air untuk mengisi palungan untuk si unta puas minum. Bisa dibayangkan
Ribka menolong dengan tidak tanggung-tanggung, bukan? Satu hal lagi, ia sama sekali belum mengenal hamba Abraham itu. Tapi dengan tidak tanggung-tanggung ia mau menolongnya. Ini mungkin saja Ribka adalah orang yang sudah biasa melakukannya, atau orang yang benar-benar punya hati yang memiliki belas kasih luar biasa, sehingga ia mau tidak saja memberi minum orang asing, tapi juga bahkan melayani untuk memberi minum unta-untanya. Tetapi tidak sia-sia apa yang dikerjakannya. Ia menerima berkat dari orang asing itu, hadiah anting-anting emas setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. 10 sikal emas itu setara dengan 100 gram emas. Kalau dihitung saat ini kurang lebih 8 juta rupiah. Tidak hanya emas yang didapat Ribka, tetapi Tuhan juga memberkatinya dengan menjadikannya dia istri dari Ishak anak Abraham. Dan dari rahimnya lahirlah Esau dan Yakub. Kita tahu Yakub adalah Israel, yaitu bangsa kepunyaan Allah sendiri. Jadi jangan takut dan jangan tanggung-tanggung menolong orang, karena upah dari Tuhan juga gak pernah tanggung-tanggung. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengerti Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Kau mengajarkan kami untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Berikan kami hati-Mu agar kami bisa menolong dengan tidak tanggung-tanggung. Kami percaya Tuhan juga tidak pernah berhutang dengan segala kebaikan yang kami tabur. Berilah kami hati yang murah hati hingga juga bisa menolong orang lain. Tak lupa kami pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami, menyertai langkah kami dari pagi sampai malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.